Kawan, coba diraba dan dicari. Kalau ada ikan, langsung tangkap ya. Iya, besar banget nih. Aku juga dapat. Wih, mantap. Kalian emang paling jago. Bolangers, coba aku cari lagi. Siapa tahu bisa dapat yang besar. Nah, ada nih. Yeay! Lihat teman, saat ini masyarakat Kota Kampar Hulu beramai-ramai berusaha mencari ikan larangan dengan penuh semangat. Gimana enggak, proses panen ikan larangan ini hanya dilakukan setahun sekali. Tapi sistemnya siapa cepat dia dapat. Seru sekali. Masyarakat di sini percaya larangan menangkap ikan hanya di waktu tertentu membuat ikan dapat berkembang dengan baik dan juga membantu melestarikan sumber daya alam. Banyak deh, jual. Ini banyak tapi wawa masang lah. Iya. Kalau gitu, langsung kita bawa pulang saja. Ngebolang yuk! Nah, saatnya memasak teman. Di atas bale-bale, Bibi telah menyiapkan banyak bahan dan juga bumbu untuk memasak sajian khas daerah kami. Ayo kita bagi tugas kawan, biar cepat matang. Meisha bertugas iris bawang, sedangkan aku iris tomat, wortel, dan sayuran lainnya. Kalau urusan bumbu, serahkan saja pada Bibi. Selesai menghaluskan bumbu, Bibi Aci lanjut potong ikan. Bolangers, ikan baung di sini jadi kesukaan masyarakat loh. Selain enak rasanya, ukurannya juga besar-besar. Nah, bahan dan bumbu sudah siap semua nih. Saatnya dimasak. Bumbu halus dituang, kemudian diberikan air. Bolangers, Riau memang dikenal dengan kuliner khas Melayunya. Salah satunya masakan asam podeh atau gulai asam pedas. Ciri khas gulai asam pedas ini terletak pada warna kuahnya yang cantik, merah menyala. Aku jadi makin gak sabar nih pengen ngicipin. Oke. Ambil ngacil ikan tadi yang ke dapur dia. Ayo. Oh iya, masakan asam podeh ini pernah meraih juara dalam ajang Malaysia Culinary World loh. Sebagai anak Riau, aku bangga banget karena kuliner khas Riau bisa dikenal sampai mancanegara. Nah, kalau masakannya sudah begini, tandanya sudah matang dan siap disantap. Tambah garam kecengan. Enak sekali. Daging ikannya terasa segar. Jadi kebayang berenang bersama ikan-ikan. Sungguh istimewa. Aromanya sedap banget, kawan. Gak usah pakai lama. Ayo kita makan. Mumpung masih anget nih. Perpaduan rasa asam dan pedasnya enak banget. Apalagi ditambah dagingnya yang lembut. Mantap. Lomak 3. Kalau urusan masakan gini, Bibi emang gak ada lawan. Ayo, habiskan kawan. Perut kenyang, semangat pun datang. Ngebolang yuk. Nah, perut sudah terisi penuh. Saatnya melanjutkan perjalanan. Di sana ada kawan-kawan tuh. Wah, kalau judulnya berenang dan bermain air, harus ikut nih.
Wuhuu! Ayo berenang! Bolangers, Kampar memang terkenal dengan keindahan alamnya. Salah satunya air terjun Putri Kayangan ini. Air terjunnya tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 25 meter saja. Asyik! Tenang saja, aku sudah terbiasa kok. Lagi pula, kami pandai berenang. Melompat begini dibutuhkan keyakinan juga keberanian Bolangers. Tapi ingat ya, kalian jangan lakukan tanpa pengawasan orang dewasa. Karena kalau nggak terbiasa bisa bahaya. Ya sudah deh, aku lanjut mandi-mandi dulu ya. Ngebolang yuk. Bolangers, segar rasanya sehabis main air. Seakan tenaga kami makin full. Apalagi bisa menghirup udara segar bebas polusi yang jarang ditemukan di kota-kota besar. Minggir! Maaf kak, nggak sengaja dah kak. Wang sen ken tuh tie, jalan elok-elok. Yalah kak. Podo yin main lah namu tekui akak ambil joyong lah mah. Ya kak. Aduh, maaf ya kak, nggak sengaja. Ya sudah, sebagai permintaan maaf, kita bantu Kak Intan ambil jengkol dulu ya. Ternyata pohonnya nggak jauh dari lokasi kami tadi kawan. Ayo ambil yang sebelah sana Mei. Bolangers, jengkol merupakan tanaman tropis yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Myanmar. Jengkol bisa tumbuh baik di daerah dengan musim kemarau sedang, namun tidak tahan di musim kemarau yang panjang. Wih, mantap Meisha. Ambil lagi ya Mei. Dah lulah lah. Dikyang kono enak. Nak kono dah. Nak kono dah nge. Medan lela. Dikyang. Wah, aku kono tu ini ha. Nah hebat teman. Ndeh, Ken, lah kak sobu ima, jangan main-main. Kone kak Ekan. Aduh, Keken dan Gio nih, bukannya bantu malah asyik bermain. Jadi kena tegur kan? Kak, nak jalan boni. Dola kak hal jalan sodo dah. Yalah tuun lah leh. Ya. Lelok tuun. Jalan tak. Wah, ternyata sudah banyak jengkol yang kami kumpulkan Bolangers. Yalah banyak ha. Elah banyak banyak dengan kak. Pulang lah kak. Pulang lah. Boleh tak kak? Iya, tadi kakak bilang perlu satu bahan lagi untuk membuat masakan jengkolnya. Iya benar, nanas. Ayo kita petik nanasnya kawan. Hitung-hitung sekalian membantu paman. Bolangers, ayo. Siapa yang gak kenal sama buah berduri satu ini? Buah ini juga merupakan tumbuhan tropis loh. Hati-hati ya kawanku, banyak duri tajam. Perhatikan langkah kalian. Nah, yang itu sudah matang. Yuk diambil. Kata paman, nanas yang sudah matang mempunyai kulit yang berwarna kuning keemasan. Bolangers. Nah, ini dia nih, Nenas Tuska Kualu. Karena asalnya dari desa Kualu Nenas. Nah, yang membedakan Nenas di biasa dan Nenas Tuska Kualu adalah Nenas Tuska Kualu kadar airnya lebih sedikit dan lebih manis rasanya Bolangers. Yaudah, aku lanjut petik-petik ya Bolangers. Ngebolang yuk. Inilah mengapa aku suka banget ngebolang. Karena banyak banget ilmu yang aku dapat. Biasanya aku hanya tahu nanas madu, juga nanas honi.
Tapi ternyata ada jenis nanas yang aku baru tahu nih. Menurut buku pintar yang aku baca, nanas Suskakualu masuk ke dalam varietas nanas queen atau nanas yang berukuran lebih kecil, manis, juga beraroma harum. Oh iya, kawan-kawanku yang lain bisa petik nanasnya gak ya? Ha, kiyon. Go dong ekang ha. Masak lo nyang meh ha. Iyo, si bang. Bolangers, kata Bu Guru, nanas membutuhkan waktu 1 sampai 2 tahun hingga siap dipanen. Lama ya teman. Siang-siang gini emang paling pas cicip yang seger-seger Bolangers. Seger banget Bolangers. Dalam sekali gigitan, rasa buah nanas ini seakan menari-nari menghiburku. Rasanya juga manis, kayak aku. Kata paman, makan nanas punya banyak banget manfaat buat tubuh. Antara lain, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, serta menjaga kesehatan tulang dan kulit. Kalau kalian mau coba, sini datang ke desa Kualu Nanas. Nanti aku petikin yang banyak deh. Mei, besok pulang jangan lupa baik Kak Intan ya. Ayolah Pak. Habiskan tuh. Ayolah Pak. Nah, bintangnya Pak. Ternyata selagi kami panen nanas, kakak sudah mempersiapkan semuanya. Selain jengkol dan nanas, sudah ada petai, bumbu, kelapa, juga tahu. Yuk kawan, kita bantu. Meisha, kamu bantu kupas jengkolnya ya. Terus nanti direbus terlebih dulu. Aku potong tahu, Gion parut kelapa. Sementara kakak membuat bumbunya. Bukan orang Riau namanya kalau nggak pakai cabai. Setiap masakan kami pasti bercita rasa pedas. Seluruh bumbu ditumbuk sampai halus oleh kakak. Nah, kalau sudah selesai, kupas dan rebus jengkol. Meisha lanjut kupas dan iris nanas. Jengkol rebus biar dijaga oleh Gion. Bolangers, aku jadi penasaran deh. Gimana ya rasanya jengkol dimasak dengan nanas? Kak, ya sudah ganti kak. Nah, kau meken. Ya, dek Meisha. Yalah. Apalagi dimasaknya nanti pakai santan. Bikin tambah gak sabar nih mau nyobain. Wah, semua lah Kak. Tahu udah, jengkol udah, nanas udah, santan udah, apa lagi Kak? Lah, awak masak lah. Asyik. Ini dia bagian paling seru, memasak. Aduh, aromanya wangi banget Bolangers. Untung saja aku sudah biasa membantu ibuku memasak di rumah. Jadi hal-hal begini sih gampang banget teman. Nah, kalau sudah tercampur semua, tinggal tunggu matang deh. Nah, ini dia yang dinanti-nanti. Sayur jengkol santan nanas ala Kak Intan. Mari makan. Bolangers, ternyata rasanya sedap banget. Campuran nanas gak bikin sayurnya jadi aneh. Justru jadi pelengkap yang sempurna. Apalagi ditambah jengkol kesukaan kami. Wih, tak ada lawan deh. Lihat aja, buktinya kawan-kawanku pada doyan. Enak Bolangers. Jengkol kan taunya yang empuk, habis itu nanasnya masa-masa manis. Ini enak banget, apalagi santan kuahnya gurih banget. Bolangers harus cobain ya di rumah. Kalau gitu, kami habiskan makanan ini dulu ya teman. Ngebolang yuk.
Bolangers, kali ini kami diajak kakaknya Gion untuk berjalan-jalan di Sungai Kopu dengan menggunakan sampan. Wah, alam Kampar memang gak pernah gagal mempesona setiap mata yang memandangnya. Lihat deh di depanku ini. Keindahannya bagaikan sebuah lukisan. Luar biasa sekali. Mungkin Tuhan sedang tersenyum ketika menciptakan daerahku ini, teman. Hehehe. Apa? Tengok dulu lah. Wah, keren banget. Kak Rosi bilang sungai ini mengalir melalui tebing batu cadas dengan hutan hujan tropis yang lebat. Aku mau coba berdiri di perahu. Ala-ala anak joki pacu jalur. Ayo yang di belakang. Kayuah, kayuah. Wuhuu. Udah mirip belum sama kawanku si Bolang Dika dari Kuansing? Oh iya, warna airnya yang hijau menambah keunikan dan keindahan Sungai Kopu, Bolangers. Menurut buku pintar yang aku baca, warna hijau pada air disebabkan karena lumut yang tumbuh pada bebatuan. Betapa beruntungnya aku bisa bertualang di alam yang indah ini. Kalau disuruh kembali ke sini ribuan kali pun aku pasti mau lagi. Kak Rosi bilang, sayang kalau kami hanya di sampan saja. Jadi sekarang kami sekalian diajak seru-seruan. Wow! Kalau soal bermain air, apalagi arung jeram begini, kami paling semangat, teman. Airnya dingin. Tapi segar banget kalau kena badan. Oh iya, kakak bilang Sungai Kopu ini hulunya berasal dari Sumatera Barat, kemudian bermuara ke Sungai Kampar. Wadaw, perahu karet yang aku naikin jadi muter-muter nih. Tapi asik. Ngomong-ngomong, kalau dilihat-lihat, tebing batu di sini seperti memiliki bentuk loh. Coba lihat batu itu, Lang. Bagus kan, Lang? Oh iya, Kak. Kayak bentuk mobil. Iya kayak muka apa ya, Kak? Kayak muka monyet. Ayo kawan, berbagi tugas. Kami yang perempuan membantu Bibi pisah dan sortir kacang. Sementara tim laki-laki membantu kalian dan paman panen. Banyak kacangnya, Ibu. Iya. Besar-besar gitu tuh. Kacang sini kan besar-besar, Lang. Oh, ini nanti mau direbus, Bu. Iya. Oh iya, ibu guruku pernah bilang kacang tanah berasal dari wilayah Amerika Selatan, tepatnya dari Brazil. Kacang tanah pertama kali masuk ke Indonesia pada awal abad ke-1, dibawa oleh pedagang Cina dan Portugis ke Kepulauan Maluku. Wah, udah lama banget ya, Bolangers. Yan, bantu kita lah. Kacang gosok dulu. Oke, Bang. Nanti yang punya itu, punya keken sekalian. Susun dengan benar ya, Gion. Jangan sampai kacang milik Bibi dan paman jadi rusak. Oh iya, kacang tanah memerlukan waktu 3 hingga 5 bulan hingga dapat dipanen. Saya petik dulu ya, Lang. Iya, tuh bantuin tuh. Yang banyak, Lang. Kata Bibi, pada musim hujan, kacang tanah bisa dipanen lebih cepat, yakni sekitar 3 bulan setelah tanam. Bolang, Sini Iya, ya. Bang. udah selesai sortir kacangnya, Lang? Belum, Bang. Masih banyak, Bang, mau disortir. Ya nggak apa-apa, biar abang nanti selesaikan sama ibunya ya. Oh iya, Bang. Nih, Lang, ucapan terima kasih dari abang nih. Banyak ya, Bolang Bang. sama kawan-kawan nanti. Serius nih, Bang. Serius, itu bawa aja, nggak apa-apa. Ya, makasih ya, Bang. Ya, sama-sama. Asyik, terima kasih ya kalian.
Pas banget Bolangers. Perut kami sedari tadi sudah bunyi-bunyi. Kita langsung masak aja yuk. Mesia, kamu tolong iris tomat ya. Aku mau buat bumbu halusnya dulu. Bawang putih, merah, cabai, juga lainnya aku tumbuk saja supaya menghemat waktu. Wih, Mesia jago masak juga nih. Ngiris tomatnya cepet banget. Kalau gitu, tolong bantu petik sawinya ya. Harus yang bersih ya, Keken. Kali ini menu masakannya sederhana saja, namun cukup bergizi. Selain protein, aku nggak lupa juga siapkan serat agar kandungan gizinya tercukupi. Apalagi kami sedang dalam masa pertumbuhan. Ibuku pernah bilang, anak-anak seperti kami membutuhkan cukup gizi agar tubuh dan otak dapat tumbuh optimal, sehat dan kuat. Gizi yang cukup bisa mencegah berbagai jenis penyakit di masa depan loh Bolangers. Yon, Nabila siap. Udah sudah jangan. Iya, aku juga nih. Tuang minyak ke atas wajan, kemudian kita tumis bumbu halusnya dulu. Tinggal masukin seluruh bahan yang telah disiapkan. Aduk-aduk hingga rata. Wow, Bunti bau gak, boy? Iya, aku yang masak, Mak. Pasti enak dong. Apalagi dibuatnya pakai hati. Lebih enak lagi. Ini dia yang ditunggu-tunggu. Yuk kita makan. Yum. Rasanya gurih dan pedas Bolangers. Udangnya matang sempurna. Kacangnya juga empuk. Kawan, sepertinya kita berbakat jadi chef cilik ya. Enak banget masakan ulang. Bode kan tapi kan lama. Iya nih, sepertinya aku terlalu banyak masukin cabainya. Tapi tetap enak kan? Oh iya Bolangers, kacang tanah yang kami makan ini punya banyak manfaat loh. Antara lain bisa mencegah kanker. Wih, hebat ya kacang satu ini. Ya sudah deh, kalau gitu yuk dihabisin makanannya. Iya, mau ambil mau. Mau. Oh alah, ternyata itu yang namanya daun umbia. Sekilas mirip daun pandan ya Bolangers. Namun saat diambil tidak beraroma wangi. Menurutku daun umbia juga lebih tipis daripada daun pandan. Kawan, hati-hati saat mengambilnya ya. Jangan sampai terluka. Karena pinggiran daun rumbia cukup tajam. Oh iya, daun umbai ini sejak puluhan tahun lalu sudah biasa dijadikan sebagai bahan anyaman oleh masyarakat di Kota Kampar Hulu loh Bolangers. Oi, mulai banyak di kosongnya gala tupik akak awaknya. Ya, banyak. Ya sudah, ayo kita bawa pulang kawan. Nela, mana Mai tadi? Dia suruh tadi cari mangkuang umbai untuk buat katang. Ini mau masak nih. Cik, mana dia main saat tadi ganyen? Dan sun cik umbai kalau dia tiba pulang sampai kini rekwa ngui le yang sila ke hala masak ha? Ayo kawan, segera kita ke sana.
Kak Naila pasti sudah menunggu nih. Uci, Umbai cik. Lepas jamu lepas lah. Kau nak masak lah tu jamu situ. Ya Kak. Bolangers, daun umbai yang sudah kami petik harus dijemur dulu. Kalau kata nenek, supaya lebih lentur dan kuat saat dianyam. Mau Uci, pay mangan nama pokok le cik. Umbai gitu. Oh iyalah cik. Gion dan Keken bantu kakak buat galamai ya. Aku sama Meisya mau bantu nenek. Bolangers, yang akan kami buat ini namanya tangkatang, tempat bungkus galamai atau sebutan untuk dodol di Riau dan Sumatera. Membuat tangkatang tidak semudah kelihatannya. Kalau salah menganyam, bisa gagal deh. Tapi aku tidak boleh menyerah, Bolangers. Hal-hal baru seperti ini memang harus dipelajari dengan teliti. Yeay! Aku bisa membuat tangkatang nih. Cik, lah masak ke cik? Tengok lalu cik ha. Lah masak dah madi bangkit lah leh. Galamai memiliki tekstur yang lengket dan berat, Bolangers. Jadi perlu kehati-hatian untuk mengangkatnya. Nah, galamai yang sudah matang kemudian dibungkus plastik terlebih dulu supaya tidak lengket. Kalau sudah, tinggal dimasukkan ke dalam tangkatang deh. Cik, kok boleh dimakan cik? Ya boleh lah makan lah. Boleh buat. Asyik. Yuk kawan, kita makan. Legit, Bolangers. Apalagi teksturnya kenyal. Jadi nggak bisa berhenti ngunyah nih. Galamai buatan nenek emang paling mantap. Ayo kawan, kita habisin galamainya. Hehehe. Asyik. Ayo kejar aku Gion, Keken. Seru banget teman. Kali ini kami diajak paman main jet ski di Danau Rusa. Kebetulan paman Keken merupakan seorang jet ski rider loh. Bolangers, kalian jangan khawatir ya. Kali ini kami nggak sendirian kok. Apalagi kami sudah pakai pelampung. Jadi aman deh. Menurut buku pintar yang aku baca, jet ski bisa mencapai kecepatan hingga 130 km per jam. Kecepatannya bahkan bisa menandingi mobil ngebut di jalan tol loh. Kebayangkan kencangnya kayak apa? Hehehe. Oh iya, selain digunakan untuk berkreasi, jet ski juga bisa digunakan untuk penyelamatan. Keren ya! Apalagi bermainnya di tempat indah begini. Hehehe. Paman bilang, dahulu kawasan ini merupakan habitat rusa liar yang sering minum di tepian danau. Nah, karena itulah danau ini diberi nama Danau Rusa. Wuhuu! Bolangers mau naik jet ski juga? Sini, main ke Danau Rusa. Sekian kisahku kali ini. Sampai jumpa di petualanganku selanjutnya. Salam cinta anak Indonesia. Salam bocah petualang. Ngebolang yuk.